Sekembalinya ke rumah, sikap Nazar dan Musdalifah jauh berbeda dari sebelumnya. Mereka tak lagi pernah terlihat bersama. Bahkan Nazar kini mengaku lebih nyaman didampingi kedua orang tuanya. Saat dulu selalu ada Musdalifah dimanapun Nazar berada, maka kini lain ceritanya. Lantas, ada apa sebenarnya dengan pasangan ini? Benarkah jika Nazar tak pernah suka saat Musdalifah mengikuti kemanapun langkahnya pergi? Seperti apa pengakuan Tuti nenek Nazar melihat hal ini? Kebetulan kan memang segmennya tadi tuh ada segmennya Bang Ipul sama ibu mertua sama abangnya. Aku juga nggak tahu kalau ada mama sama abah ya, karena memang nggak tahu banget aja gitu maksudnya. Dan memang nggak ada momen apa ulang tahun atau apa nggak ada gitu. Jadi maka tadi pas datang aku kaget, aku bilang ya mungkin ada treatment khusus lah, namanya digabungkan dengan yang kemarin Bang Ipul, terus aku mungkin besok bisa juga Terina gitu kan. Jadi ya semuanya lebih mengejutkan lah. Asalnya dia nggak suka karena diikutin. Menurut saya pendengaran dari luar nih ya, Nazar itu kan selamanya kalau pergi mau nyanyi mau apa diikutin terus sama istrinya. Itu semua katanya aturan dari istrinya. Saya juga bukan dari Nazar, saya dengar dari orang. Ya mungkin ada masing-masing ada menaruh apa, saya juga nggak tahu dah ya. Jadi si istri maunya begini, si suami maunya begini, ya tentu tidak akan ada kerapihan kalau begitu. Sebelum waktu keluar habis kontes, itu sama saya hampir 1,5 tahun kemana-mana. Iya. Putar keliling Indonesia itu sampai mobil hadiah itu sampai ditaruh di Cengkareng. Pokoknya banyak histori anak dengan orang tua itu, historinya banyak. Jadi kalau dibilang dekat ya dekat. Sangat dekat. Sama ibu beda case-nya, dekatnya sama ibu, sama bapak beda lagi dekatnya. Persoalan rumah tangga membawa banyak pelajaran bagi Nazar dan Musdalifah, tapi sayangnya mereka justru semakin tampak beku ketika mencoba menyelesaikan segala persoalan yang ada. Bahkan Nazar dan Musdalifah tak lagi menyebut nama satu sama lainnya. Keengganan yang begitu besar bisa saja menyeratkan isi hati yang sesungguhnya. Bahkan di dua hal yang paling penting dalam hidup Nazar kini, tak lagi tersisa nama Musdalifah di dalamnya. Sama orang tua deket banget ya, karena buat aku segala sesuatu itu adanya di orang tua. Karena keberkahan ya, terus keselamatan, apapun. Saya yakin kalau saya bisa benar sama orang tua, saya rasa saya juga tidak kekurangan hidup saya gitu ya. Jadi yang sekarang sedang saya dahulukan yang pertama orang tua, dan juga memang saya punya pikiran yang memang panjang untuk anak-anak. Yang kedua adalah aku punya niat apa buat anak-anak. Niatnya apa? Bapak sama anak kayak gimana nih? Bapak sama anak tuh kayak gini gitu. Seperti itu, tidak yang muluk-muluk tapi yang wajar-wajar. Aku nggak mikirin kemana-mana. Aku fokus karir aku aja lah. Aku nggak mikirin apa. Aku yang penting anak-anak aku sehat. Karena bagi anak-anak ibu segalanya ya. Jadi aku nggak harus dibilang seperti itu. Manusia kan bergelombang ya. Jadi aku nggak harus bingung beliau mengata seperti apa, aku nggak bingung. Riak kehidupan pernah menghantam rumah tangga Nazar dan Musdalifah, tapi hingga kini mereka belum benar-benar bisa menyelesaikan segala problematika rumah tangga. Dan tidak hanya dari sifat mereka, Nazar bahkan juga berubah dari segi fisiknya. Nazar yang dulu memiliki tubuh besar, kini tampak lebih kurus. Mungkinkah jika perubahan fisik ini terjadi karena beban pikirannya? Emang harus turun, karena dulu aku waktu masih kontes dulu kan aku kurus banget gitu ya. Ini juga aku masih pingin turun lagi. Kenapa? Karena satu, namanya dagangan itu kan kita juga harus memberikan kemasan yang bagus pertama. Yang kedua, ya kalau bagus maksudnya kesehatan juga kan. Dan kalau tampilan di layar TV bagus kan juga itu memberikan satu nilai lebih untuk aku, dan juga untuk dedikasi aku menjadi seorang entertainer. Banyak pikiran nggak ada pikiran sekarang pikiran aku cuma dua. Satu, yaitu aku ingin meniru artis-artis lain. Contoh teman-teman artis ya, kayak semacam aku kan mengidolakan Teteh Syahrini ya. Aku selalu melihat
beliau selalu apa-apa orang tuanya, adiknya, apanya. Selalu yang aku lihat, makanya beliau kan berhasil sekali sekarang kan. Ketika menyatukan dua kepala dalam satu rumah tangga, persoalan memang tak bisa dihindarkan. Tapi ketika cinta terus melandasinya, maka persoalan itulah yang akan jadi bumbunya. Apalagi ketika selama ini pasangan berbeda usia cukup jauh itu telah melewatkan jalan panjang. Lantas akan seperti apa Nazar dan Musdalifah menjalani kehidupan rumah tangga untuk masa yang akan datang? Akankah tetap beku seperti sekarang? Atau romansa yang dulu ada bisa kembali membara? Yang di pikiran aku yang penting usaha aku lancar, anak-anak aku sayang kepada aku nggak ada masalah. Yang penting rezeki aku ada, buat ini ada. Yang penting aku nggak bingung ya. Apapun yang terjadi urusan saya dengan istri saya, itu urusan saya. Mau bagaimana itu urusan saya dengan Gusti Allah. Yang kedua, saya lagi fokus sama kerjaan. Saya lagi mau nyenengin orang tua saya. Yang pertama, karena saya rasa kemarin banyak tertunda. Itu. Yang kedua, saya lagi banyak ini loh rencana. Ini loh buat anak yang satu begini, nanti buat yang berikutnya begini. Allah, amin, amin. Jadi banyak rencana. Jadi kalau mendengarkan berita-berita yang seperti itu tuh Kenyataannya begitu, tapi masih bisa diselesaikan dengan cara baik. Menurut pendapat saya, kalau memang Nasarnya masih mau, ya istrinya masih mau, bisa saja semua juga terjadi. Jadi perceraian ini tidak sampai terjadi, itu Allah tidak izinin. Berarti dia masih kuat perjodohan dia sama Musdalifah. Kalau ibu punya pendapat ya, karena tidak ada satu orang pun, yang satu di masyrik, yang satu di maghrib. Coba kenapa bisa menjadi satu sekarang? Cuman jangan digendangin, kalau orang lagi begitu jangan digendangin, malah kita kasih nasihat yang baik. Pokoknya sudah nasib dia, mana udah ada anak, kan kesian. Ada ayah tapi tidak ada di depan dia, kan nggak enak, kesian. Lain polemik Nazar dan Musdalifah, lain lagi kisah pilu penyanyi cilik berusia 14 tahun berinisial TGR. Benarkah ia mengalami pelecehan seksual oleh manajernya sendiri? Jangan kemana-mana, Was-Was akan segera kembali. Jadi setiap tidur itu kadang-kadang kan dia suka deket-deketin